kelompok 1 ingin mempresentasikan dari mata kuliah sosioantropologi. Nah, sebelum kami mempresentasikan, saya ingin memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada Intan sebagai pemateri pertama, lalu ada Indra sebagai pemateri kedua, lalu ada Estiana sebagai pemateri ketiga, lalu ada Mikel sebagai pemateri keempat, dan ada Gilbert sebagai pemateri kelima. Langsung saja, judul dari presentasi kami ialah Sosiologi dan Antropologi, Ruang Lingkup, Tujuan dan Konsep Sosiologi Antropologi, dan Keterkaitan Sosiologi dan Antropologi dalam konteks pendidikan. Dan sekarang kita masuki ke sesi pertama, yaitu kita akan mengenal sosiologi dari pemateri pertama. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi dan antropologi. Sosiologi memiliki arti sebagai pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat, struktur sosial, proses sosial dan perubahan. Sementara itu, secara harfiah, sosiologi berasal daripada gabungan suku dua kata, yaitu sosius yang berasal dari bahasa Latin yang berarti kawan dengan logos yang bermakna ilmu pengetahuan. Maka bisa disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam bermasyarakat. Kemudian ada antropologi. Antropologi adalah ilmu kemanusiaan yang mempelajari manusia dalam berbagai aspek. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara garis besar ilmu sosioantropologi ialah ilmu yang mempelajari keadaan sosial masyarakat dengan bertajuk kepada keadaan fisik antar manusia, keturunan suatu suku atau bangsa, dan kebudayaan. Yang kedua, ada ruang lingkup sosiologi antropologi. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup sosiologi. Pada dasarnya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial yang mana salah satunya adalah perubahan sosial. Ruang lingkup sosiologi ini menjadi lebih luas dan lebih banyak daripada ilmu sosial lainnya. Hal ini terjadi karena ilmu sosiologi mencakup hubungan antar individu secara pribadi, individu dengan suatu kelompok dengan kelompok lainnya di masyarakat. Oleh sebab itu, ruang lingkup sosiologi yang meliputi pengetahuan dasar pengkajian ialah kedudukan serta norma sosial yang seorang individu dalam keluarga, kelompok, dan masyarakat secara luas, nilai, serta norma sosial yang menjadi dasar dan memberi pengaruh terhadap sikap dan perilaku suatu anggota masyarakat dalam berhubungan dengan sosialnya. Masyarakat, kebudayaan daerah, serta kebudayaan nasional Indonesia. Terus berlangsungnya perubahan sosial, budaya yang merupakan akibat dari faktor internal dan eksternal, berbagai macam masalah sosial budaya yang ditemui dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Ruang lingkup sosiologi memiliki beberapa bagian, diantaranya sosiologi ekonomi. Sosiologi dapat meliputi kegiatan usaha yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan pemakaian sumber daya manusia. Ruang lingkup sosiologi manajemen. Pihak yang membuat kajian sosiologi dan berkaitan pada apa yang dialami oleh warga yang ada di sekitarnya. Kemudian yang terakhir, ruang lingkup sosiologi persoalan sejarah. Hal ini berhubungan dengan catatan kronologis yang terjadi di sekitar masyarakat tersebut. Sekian daripada saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kita masuki ke sesi yang kedua, yaitu penyampaian dari pemateri kedua. Silakan untuk Miza. Terima kasih kepada moderator. Oke teman-teman, kita masuk di ruang lingkup antropologi. Ruang lingkup antropologi memiliki ruang lingkup yang cukup luas. Hal itu dikarenakan antropologi tidak hanya berfokus pada aspek sosial saja, namun juga berfokus pada kehidupan humanitaria. Ruang lingkup antropologi dibagi menjadi satu, antropologi fisik. Di dalam antropologi fisik, manusia dilihat sebagai organisme biologis yang mengalami perkembangan dan memiliki variasi biologis dalam berbagai jenis. Dikarenakan antropologi melihat manusia dari segi biologis, maka di dalam antropologi fisik ini mempelajari keunikan dan setiap sifat yang melekat secara biologis pada tubuh manusia. Yang membahas mengenai manusia secara fisik, maka tidak dapat memberikan keragaman antara manusia dari wilayah yang berbeda. Salah satu contohnya perbedaan warna kulit masyarakat Asia dengan masyarakat Eropa
Eropa. Kedua, antropologi budaya. Pada dasarnya antropologi budaya berasal dari gabungan dua buah kata, yaitu dari budaya dan antropologi. Antropologi budaya dapat diartikan sebagai satu cabang ilmu antropologi di mana berfokus pada budaya yang dihasilkan oleh manusia. Suatu budaya tidak serta-merta muncul karena budaya yang dihasilkan itu merupakan hasil daripada pemikiran, ide atau gagasan untuk menjawab pertanyaan mengenai kehidupan sekitar manusia. Kemudian ide atau gagasan tersebut sebagai pedoman manusia untuk hidup pada umumnya. Ide atau gagasan yang dimiliki kemudian dituangkan dalam bentuk sistem bahasa, teknologi, organisasi-organisasi, ilmu pengetahuan, religi, kesenian, dan mata pencaharian. Antropologi budaya memiliki tiga bagian, yakni antropologi linguistik serta arkeologi etnologi. Oke, kita masuk ke tujuan sosioantropologi. Tujuan sosiologi memiliki tujuan pokok meningkatkan kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Tujuan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan dalam berperilaku di dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang muncul dalam masyarakat yang mencakup berbagai faktor sosial maupun budaya. Lalu, faktor antropologi. Tujuan akademisnya untuk mencapai pengertian tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari berbagai bentuk fisiknya, masyarakat dan kebudayaannya. Dan tujuan praktisnya mempelajari manusia di berbagai masyarakat suku bangsa di berbagai belahan dunia guna membangun masyarakat itu sendiri. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu pemateri dari Estiana. Silakan Estiana. Tiga, konsep sosiologi antropologi. Konsep antropologi, satu, budaya. Dalam bahasa Latin, kebudayaan disebut dengan kultur, yang berarti berkembangan dan tumbuh. Kebudayaan mengacu pada kumpulan pengetahuan yang secara sosial diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. B. Evolusi. Evolusi merupakan sebuah transformasi yang berlangsung secara bertahap. 3. Kultur area atau daerah budaya. Suatu daerah budaya merupakan daerah geografis yang memiliki sejumlah ciri-ciri budaya dan kompleksitas lain yang dimilikinya. 4. Enkulturasi. Enkulturasi merupakan sebuah sikap memahami proses kebudayaan sendiri maupun kebudayaan orang lain. 5. Difusi. Difusi merupakan proses penyebaran unsur-unsur secara luas sehingga melewati batas tempat di mana budaya itu muncul. 6. Akulturasi. Akulturasi merupakan proses apapun saling mempengaruhi dari satu kebudayaan asing yang berbeda sifat. 7. Etnosentrisme. Etnosentrisme berarti penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai. 8. Tradisi. Tradisi merupakan pola perilaku yang dilakukan berulang kali oleh sekelompok orang. 9. Ras dan etnik. Ras merupakan sekelompok orang yang memiliki beberapa kesamaan berdasarkan aspek fisik yang disebabkan karena adanya faktor keturunan. 10. Stereotip. Stereotip merupakan salah satu penghambat terjadinya komunikasi antar budaya. Stereotip adalah persepsi terhadap seseorang berdasarkan kelompok, mana orang itu kategorikan atau berdasarkan keyakinan tertentu. 11. Kekerabatan. Menurut Malinowski, keluarga atau kekerabatan merupakan suatu institusi domestik yang bergantung pada afeksi. 12. Magis. Menurut antropologi, dalam karyanya yang berjudul Golden Book, magis berarti penerapan yang salah dalam dunia materi. Dunia material ini mendukung adanya pemikiran terkait dunia yang semu. 13. Tabu. Dalam ilmu antropologi, tabu berarti tertolak. Dalam hal ini, contoh tabu adalah bersentuhan dengan kepala suku. 14. Perkawinan. Secara umum, konsep perkawinan mengacu pada konsep formal kemanusiaan hubungan dua individu yang berbeda jenis dan dilakukan secara formal. B. Konsep sosiologi. 1. Empiris. Empiris ialah ilmu sosiologi didasarkan pada observasi dan akal sehat, bukan pada imajinasi atau khayalan. 2. Teoritis. Teoritis ialah ilmu ini disusun berdasarkan data dan hasil observasi yang akurat. Ciri teoritis sosiologi menekankan pada penyusunan abstraksi yang merupakan kerangka dari susunan berbagai unsur logis. 3. Kumulatif. Ialah disusun atas teori-teori yang sudah ada atau memperbaiki, memperluas serta memperkuat
4. Non-etis. Dalam sosiologi, berarti bahwa ilmu ini tidak memandang suatu fakta dari baik atau buruk, tetapi memandangnya secara objektif. Sosiologi non-etis lebih berfokus pada penjelasan secara mendalam tentang bagaimana suatu permasalahan itu kemudian dapat terjadi di lingkungan sosial. Terima kasih. Baik, kita masuk ke materi keempat. Saya persilakan kepada Mira. Selanjutnya adalah hubungan antara sosiologi pendidikan dan antropologi pendidikan, di mana objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Seperti kita tahu, masyarakat pasti memiliki kebudayaan, namun kebudayaan setiap masyarakat pasti berbeda-beda, tetapi mereka memiliki ikatan yang erat. Masyarakat juga berhubungan dengan susunan dan proses hubungan antara manusia dan golongan. Kebudayaan berhubungan dengan isi corak dengan hubungan yang ada. Baik, selanjutnya yang terakhir kepada pemateri kelima, saya persilakan. Adapun bidang yang menjadi bahan kajian meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, sejarah terjadinya dan perkembangan manusia sebagai makhluk biologis. Kedua, sejarah terjadinya berbagai bahasa manusia dan penyebarannya. Dan yang ketiga, masalah terjadinya persebaran dan perkembangan berbagai kehidupan di seluruh dunia. Sedangkan antropolog memandang bahwa manusia itu figur yang hidup pada lingkungan serta figur yang cenderung melawan lingkungannya. Ia selalu berbeda dalam lingkungan sebagai variabel abadi, bisa diprediksi hanya dalam sebuah seri virtual terbatas. Sementara itu sosiolog lebih menilai manusia secara objektif tanpa melibatkan perasaan dan reaksinya. Dan antropologi budaya seringkali memusatkan perhatian untuk memahami manusia melalui perasaan dan reaksinya. Manusia sebagai lazimnya manusia, bukan sebagai objek. Adapun persamaan antara sosiologi dan antropologi. Yang pertama, sama-sama bertujuan untuk mencapai pengertian tentang asas-asas hidup masyarakat dan manusia pada umumnya. Sedangkan perbedaannya adalah asal mula dan sejarah perkembangannya yang berbeda, dan perbedaan pengurusan pokok dan penelitian memiliki metode dan masalah yang khusus. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk para pemateri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan membuka dua sesi untuk teman-teman untuk memberi pertanyaan kepada kelompok kami. Yang mau ingin bertanya bisa angkat tangannya. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maulana Ramadan Silalahi. Di sini saya mewakili dari kelompok 5. Kami ingin bertanya mengenai tadi dijelaskan ada disinggung masalah ras. Oke, jadi pertanyaan saya, berapa yang Anda ketahui jumlah ras yang ada tersebar di bumi ini? Dan jelaskan ras-ras tersebut sesuai asal dan ciri-ciri mereka. Terima kasih. Maaf, memotong. Kita perlu lebih terperinci. Ini secara mendunia ini setiap satu daerah satu itu atau boleh satu negara satu. Karena secara mendunia kita tahu bersama ras itu banyak macamannya. Jadi saudara ingin Ras yang dimaksud kayak mana? Ras itu ada 5 sebenarnya. Satu dunia. oh jadi maksudnya ras. Oke. Iya, jenis ras itu dijelaskan dan gimana ciri-cirinya. Terima kasih. Lalu siapa lagi yang bertanya? Bisa angkat tangannya? Ya, kita silakan. Sebutkan faktor utama yang mendorong lahirnya ilmu sosiologi. Dan berdasarkan presentasi teman-teman tadi, kajian ilmu sosiologi adalah perubahan sosial. Ingat,
Benar. Dan berdasarkan apa mereka memperoleh kajian sosiologi itu? Terima kasih kepada saudara. Baiklah, selanjutnya satu lagi. Apakah tidak ada lagi? Ada lagi atau tidak ada? Oke, tidak ada. Baiklah, untuk sesi tanya jawab di sesi pertama saya tutup. Izinkan kami untuk berdiskusi mencari jawaban. Sembari menunggu mencari jawaban, kita ice breaking. Ada satu game dari rekan saya yang akan dimainkan untuk kalian. Silakan. Oke teman-teman, mohon perhatiannya semua ke depan. Jadi di sesi ice breaking ini kita akan memainkan game sinonim ya. Saya akan berjalan menuju teman-teman sekalian. Saya menyebutkan satu kata sinonim. Jika saya tidak menunjuk teman siapapun, berarti itu kita jawab bersama-sama. Tapi kalau saya menunjuk satu orang, berarti dia yang menjawab. Oke? Oke teman-teman, sinonim dari kata panjang. Antonim, maaf teman-teman. Antonim daripada kata pendek. Antonim daripada kata cantik. Antonim daripada kata besar. Antonim dari kata bodoh. Antonim daripada kata cantik. Salah. Oke, hadiahnya gak jadi ke Miman ya. Antonim daripada kata pintar. Antonim daripada kata tapi. Habis satu. 1, 2, 3. Habis. Antonim daripada kata panjang. Udah, yang ini gak ada yang menang ya. Nanti mau ditunjuk ya, ada tahu ya. Oke. Lagi. Iya. Hadiahnya 10.000. Antonim dari kata tinggi ditulis. Salah.
Antonim daripada kata jelek. Cantik. Benar. Oke, teman-teman, sembari menunggu jawaban dari teman-teman kita, breaking kedua mari kita menyanyi ya. Oke, kita menyanyi balon pada 5. Yang saya tunjuk pas ada kalimat dot dia menjawab pertanyaan. Ini nggak ada hadiahnya. Ayo mulai. 1, 2, 3. Oke, siapa presiden ketiga dari Oke, siapa tadi ya? Cukup ya? Ayo mulai. Biasa komponen jadi 2 tahun menulis. Baiklah, tadi kita sudah next speaking ya. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang diberikan tadi dari teman-teman. Nah, yang pertama ada pertanyaan dari Maulana. Kami akan menjawab pertanyaan dari Maulana. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Maulana. Yang di sini ras ada 4, yaitu Kaukasoid, Mongoloid, Negroid, dan satu lagi Tangan. Australoid. Yang dimana itu Tangan. Kaukasoid itu memiliki ciri-ciri itu hitam, tinggi, itu biasanya menetap di daerah Afrika, Eropa Utara, India, Pakistan, dan Timur Tengah. Yang kedua itu Mongoloid. Ya, Mongoloid itu biasanya berkulit kuning maksat. Mereka itu ciri-cirinya itu hampir sama seperti kita, yaitu orang Asia. Yang ketiga itu ras Australoid itu biasanya itu orang-orang Eropa, yang dimana itu mereka berkulit cenderung lebih cerah daripada orang Asia dan memiliki ukuran tubuh yang tinggi. Kemudian yang
tadi. Caucasoid itu sebenarnya di Eropa, bertubuh tinggi, berkulit putih, berambut pirang. Itu oh maaf di bagian kesalahannya tadi. Terima kasih kepada saudara yang sudah mengoreksi kesalahan saya pada penjelasan tadi. Saya kembali. Baiklah, ada mungkin di sini ada yang ingin menambahkan dari jawaban kami. Tidak ada. Sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari Vitalis. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Vitalis. Sebutkan faktor utama yang mendorong kehadiran ilmu sosiologi. Dan kajian berdasarkan apa mereka memperoleh kajian tersebut. Sosiologi diperkirakan muncul di Eropa pada abad ke-19. Dan hal ini didorong oleh adanya perubahan sosial dan kekuatan sosial. Kalau kita tahu adanya peristiwa-peristiwa seperti revolusi industri Inggris dan revolusi Prancis, itu juga menjadi faktor yang mendorong lahirnya ilmu sosiologi. Contohnya seperti revolusi Prancis yang mengguncang masyarakat Eropa dengan memgoyahkan tatanan sosial yang telah lama mapan di Eropa. Karena revolusi Prancis menimbulkan perubahan positif dengan munculnya suasana demokrasi, di mana suara-suara masyarakat itu didengar. Dan satu faktor lainnya adalah kekuatan sosial. Kekuatan sosial berperan dalam perkembangan ilmu sosiologi saat itu, antara lain dengan kemunculannya kapitalisme, kemunculan sosialisme dan gerakan feminisme, terjadinya urbanisasi besar-besaran, perubahan keagamaan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Mungkin itu jawaban yang bisa kami berikan untuk pertanyaan Vitalis. Ada yang ingin menambahkan? Oh maaf, satu lagi. Berdasarkan apa mereka memperoleh kajian tersebut? Pertama, mereka memperoleh kajian tersebut karena ingin mengetahui apa penyebab terjadinya perkembangan manusia sebagai makhluk biologis. Yang kedua, ingin mengetahui bagaimana terjadinya sebuah bahasa manusia di seluruh dunia dan penyebarannya. Dan ketiga, ingin memecahkan masalah tentang persebaran dan perkembangan berbagai kehidupan di seluruh dunia. Dan yang keempat, ingin memecahkan masalah tentang dasar kebudayaan dalam kehidupan manusia dari suku-suku bangsa yang tersebar di dunia. Ada yang ingin menambahkan? Tidak ada. Baik, bagaimana dengan Vitalis? Ada yang ingin tambahkan? Jawabannya benar. Oke, baik. Sekarang kita buka sesi pertanyaan yang kedua. Yang ingin bertanya bisa angkat tangannya. Baik, silakan Anda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Saya mewakili kelompok 2. Kami ingin bertanya, kenapa ilmu sosiologi dan antropologi terhubung di dalam lingkungan? Dan kalau terhubung, kenapa gitu? Yang sudah kalian jelaskan, saya ingin coba dari ruang lingkup. Baiklah, selanjutnya siapa lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Atau cuma satu? Bisa, silakan. Saya disini dari kelompok 5 di materi yang dijelaskan oleh Ibu
bentuk perlawanan manusia dalam sebagai ego lingkungan. Terima kasih. Baik. Ada lagi? Baiklah. Cukup. Saya tutup sesi pertanyaan yang kedua. Berikan kami sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, sambil menunggu kita ice breaking yang sesi kedua. Baiklah, di sini kami akan memulai ice breaking yang kedua. Di sini cluenya itu jangan lupakan orang ketiga. Ya udah. Coba tebak ini menempel atau enggak menempel? Lantai itu menempel atau enggak? Menempel. Salah. Enggak. Jilbab itu menempel atau enggak? Enggak. Menempel. Oh. Oke, udah masuk ke aku. Tutup itu menempel atau enggak? Menempel. Tutup menempel. 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 Dewasa lagi. Kalau sepatu itu menempel atau enggak? Enggak. Menempel. Ini lagi satu lagi. Kursi menempel atau enggak sih? Enggak. Terus terakhir, ada yang masih enggak ngerti? Enggak. Coba dengarkan. Tas dan sepatu itu menempel atau enggak? Menempel. Tas dan sepatu itu menempel atau enggak sih? Nah, sekali belum dapat. Ini last one-nya sebelum kita jawab pertanyaannya. Maaf, itu menempel atau enggak? Menempel. Ada yang masih enggak ngerti? Jadi di sini saya akan jelaskannya. Yaudah. Itu terakhir. Kesempatan terakhir. Kabel itu menempel atau enggak sih? Menempel. Baju? Enggak. Menempel. Baju? Menempel kan? Oke, sekian ice breaking dari kami. Gigi itu sebenarnya menempel atau enggak sih? Enggak. Kacamata? Menempel. Berarti Jessica udah dapat ya? Udah. Jadi sekian. Terima kasih. Setelah akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ananda dan juga Jessica. Pertanyaan Ananda akan dijawab oleh Gilbert. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Kenapa ilmu sosiologi dan antropologi berhubungan? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, objek kajian sosiologi itu adalah masyarakat, dan sedangkan objek kajian dari antropologi itu kebudayaannya. Dan masyarakat dan kebudayaan itu tidak dapat dipisahkan. Ibarat masyarakat itu adalah semut dan lebar dan budaya adalah lebar, tetapi berbudayaan juga tadi kan objek kajian sosiologi itu adalah masyarakat dan objek kajian antropologi itu adalah kebudayaan. Masyarakat dan kebudayaan itu saling berkaitan karena budayanya itu selalu bertumbuh dan selalu berkembang harus dengan masyarakatnya. Jika masyarakat ini juga bertumbuh dan berkembang, begitu juga dengan kebudayaan. Baik, terima kasih Pak Gilbert. Jadi kesimpulannya adalah sosiologi dan antropologi itu
seperti Pembahasan pembahasan masyarakat. ya, subjek dan objek. Enggak, keduanya objek. Keduanya objek. Iya. Tapi saling Tapi saling berhubungan. Baiklah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari Jessica yang akan dijawab oleh saudari Intan. Baiklah, di sini pertanyaannya itu bentuk perlawanan manusia sebagai figur dalam lingkungannya. Saya ambil contoh dari Karl Marx ya. Kan Karl Marx itu salah satu tokoh sosiologi yang dimana dia itu melakukan perlawanan terhadap kapitalisme. Dia itu juga salah satu pelopor sebenarnya teori komunis, tapi dia itu bukan ke arah komunisme, tapi siswanya ya yang membahas tentang itu. Kemudian Karl Marx ini di sini dia itu melakukan perlawanan terhadap kapitalisme dengan melakukan perubahan sehingga terjadinya revolusioner revolusi Inggris ataupun revolusi industri. Jadi revolusi industri itu terjadi karena adanya perlawanan dari masyarakat tersebut karena mereka ditindas oleh kaum kapitalis, yaitu kaum buruh merasa sangat tertindas oleh kaum kapitalis tersebut, yang dimana mereka bersama-sama melawan kaum kapitalis dan terjadilah revolusi industri tersebut. Contoh nyatanya juga ada di Indonesia kita sendiri, yaitu revolusi Indonesia untuk merdeka. Mereka juga melakukan perlawanan terhadap berbagai kependudukan, dari kependudukan Jepang dan juga Belanda dan lain sebagainya. Mereka melakukan perlawanan dengan sama-sama berjuang melawan. Saya kembali. Bagaimana untuk saudari Jessica? Apakah jawabannya ada yang ingin ditambahkan? Baik, saya membahas ada sedikit pertanyaan. Bahkan saya bertanya itu apa sih bentuk perlawanan dari figur tersebut dalam lingkungannya. Nah, dari penjelasan teman kita yang ini memang sudah betul. Akan tetapi itu saya merasa kurang relevan dengan lingkungan saya sekarang. Jadi boleh nggak saya minta satu contoh lagi yang berkaitan dengan lingkungan kita yang sekarang ada di kampus ini aja. Sebenarnya ada di kampus ini aja. Contoh seseorang atau figur dalam lingkungannya yang melawan hal yang ada di dalam lingkungannya. Kalau saya ambil kejadian yang kemarin itu tentang undang-undang yang ditentang oleh mahasiswa itu, apakah bisa diterima oleh saudari itu atau ingin lebih di daerah kampus? Boleh, saya rasa itu merupakan contoh yang sangat relevan juga. Betul-betul saya mengerti. Terima kasih. Terima kasih juga kepada saudari yang sudah memberikan saran. Saya kembali ke Baiklah, di sini kita sudah melakukan sesi tanya jawab. Tadi ada 2 sesi dan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Dan semoga jawaban dari kami bisa memuaskan dan sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Untuk teman-teman ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan saudari Jessica, ini bukan perlawanan tapi sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ada di lingkungan kampus kita. Contohnya adalah anggota senat yang di grup chat pendidikan sejarah dunia, mereka mengkoordinir kita bagi para mahasiswa dan mahasiswi yang merasa UKT-nya tinggi untuk melakukan aju banding. Nah, itu juga bisa dijadikan fitur perlawanan atau pedoman dalam lingkup kampus. Apakah relevan saudari Jessica? Itu memang sangat relevan sekali dan memang sekarang saya juga ikut ambil bagian ya dalam pengumuman dari senat tersebut. Berarti intinya bentuk dari perlawanan itu sebenarnya bukan bagian dari perlawanan, akan tetapi memperjuangkan apa yang menjadi hak kita begitu. Bisa jadi saudari Jessica. Baik, ada lagi yang ditambahkan? Tidak ada? Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan atau beberapa jawaban yang mungkin belum memuaskan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya sebagai moderator mohon undur diri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.